Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Viralnya geng touring baru The Dudas -1 yang beranggotakan Raffi Ahmad, Ariel Noah, Gading Martin, dan Desta Mahendra ini memang sukses ya besti obsesi, bikin kaum cewek-cewek klepek-klepek ngeliat kegantengan paripurna mereka. Hingga sukses jadi buah bibir di jagat maya, gegara mereka secara perdana, touring sambil healing ke Pangkalan Berandan, Langkat, Medan, Sumatera Utara. Kita sampai pemberhentian pertama. Tuh, kita di jalan Palang Merah, Stabat. Hah? Di mana nih? Stabat. Motor kita nih guys. Seru ya. Ini Ariel nih pakai ini. Ini Gading pakai ini. Ini Desa pakai motor sendiri. Gua pakai roti lagi. Kita lanjut lagi. Gas. Ganteng kali loh. Makasih nama anak masuk sama aku. Tapi yang menarik perhatian adalah setelah viral healing perdananya terbayarkan, tiba-tiba saja sosial media dihebohkan dengan sosok tak kasat mata yang ikut berfoto di belakang Raffi, Ariel, Gading, dan Desta. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri, ternyata mereka berempat berfoto di sebuah gedung rumah sakit tempat kelahiran Ariel Noah yang sudah lama kosong dan terbengkalai. Viralnya foto yang diposting di akun Instagram Raffi Ahmad itu pun menuai beragam komentar dari sederet selebriti hingga komentar kocak dari para barisan netizen sejagat maya. Aura kegantengannya sampai ke dimensi lain soalnya, jadi ikut Miss Kenya. Mungkin karena banyak duda kali, dia kesepian. Hantu says, mau peluk boleh yang mana aja deh. Bersamaan dengan viralnya sosok penampakan di belakang foto Raffi, Ariel, Gading, dan Desta ini, sosial media juga kembali dibikin geger dengan video Linda, sahabat almarhumah Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon, yang akhirnya muncul ke publik. Namun yang bikin heboh, kemunculan Linda bukan untuk klarifikasi, melainkan selama 8 tahun lamanya, Linda kembali dirasuki oleh arwah yang diduga jin korin dari almarhumah Vina, dengan mengatakan bahwa pelaku pembunuhan Vina masih ada yang belum ditemukan. Viralnya video tersebut ternyata mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan tidak percaya, dan ada pula sebagian masyarakat yang percaya bahwa Vina masih belum tenang di alam sana. Entah kebetulan atau tidak, viralnya video Linda tersebut terjadi sehari setelah Polda Jawa Barat merilis tersangka baru kasus pembunuhan Vina, yakni Peggy Perong, serta sekaligus meralat 3 orang DPO menjadi 1 orang saja. Melihat hal tersebut, pengacara keluarga Vina yang terdiri dari Hotman 911 mendatangi Komnas HAM untuk memastikan proses hukum berjalan adil. Ya, bagaimanapun kita harus memberikan pendampingan untuk Romailin tersebut, karena ini kan viral terus, beritanya naik terus, sehingga tentunya banyak pihak yang pro dan kontra. Tentunya mereka juga harus punya kekuatan ya. Jangan sampai mereka akhirnya putus asa mendengar adanya 2 DPO yang hilang. Nah ini yang juga akan kita kuatkan supaya nggak campur aduk lah gitu. Udah pelaku belum tertangkap, yang lain hilang lagi DPO, ini kan blunder akhirnya begitu. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Janda komedian Sule Natalie Holscher dan anak kandung penyanyi dangdut Iis Dahlia Devano Danendra sukses memantik kontroversi netizen sejagat maya.
Natalie jadi kontroversi gara-gara ibu satu anak itu comeback lagi jadi disc jockey alias DJ, profesi lamanya sebelum menikah dan bercerai dari Sule. Ya, sejak bercerai dari Sule, Natalie seperti krisis identitas diri dan perlahan balik ke setelan pabrik saat seperti belum menikah dan bercerai dengan Sule. Setelah melepas hijab, Natalie kini nge-DJ lagi. Iya, balik nge-DJ lagi. Nggak ada alasan sih, kalau DJ itu kan memang kan seni, sama-sama kayak nyanyi. Kalau kita nyanyi itu musik, ya kan? Kalau misalkan DJ juga kita musik. Balik lagi ke basic aku, nge-DJ lagi, semua syuting lagi, apapun itu yang penting cari uang, halal, cari duit halal, berkah gitu. Ya kan saya bukan siapa-siapanya, nggak perlu kita kecewa, ya udah. Masing-masing orang punya cara mengekspresikan. Lantas, benarkah Natalie Holscher balik jadi DJ yang pakai baju seksi dan mengumbar aurat gara-gara kesulitan ekonomi? Bukankah Sule masih memberikan nafkah anak untuk Azam sebesar 25 juta rupiah per bulan? Janda ini udah sendirian ya, jadi cari duit harus jor-joran. Belum bayar karyawan, nih karyawan udah banyak banget nih, terus bayar apa lagi ya? Security udah 800.000 tuh security ya. Kalau Natalie Holscher jadi kontroversi gegara nge-DJ lagi, Devano Danendra jadi kontroversi gegara pengakuannya yang merasa malu dan stres jadi anak kandung Iis Dahlia. Bahkan saking malu dan stresnya, Devano sampai tidak punya teman dan akhirnya merajah tubuhnya dengan tato. Akhirnya gue ya mencoba untuk nerapin, walaupun susah banget tuh. Bertahun-tahun gue stres gitu, gue gak punya teman, gue malu sebenarnya. Lebih ke, aduh gue nongkrong malu nih, gue nyokapnya Iis Dahlia. Sampai gue ada di titik gue ke mall tuh, gue udah pakai headphone mulu. Waktu di zaman itu pernah memang stres banget. Gue sering banget nyakitin diri sendiri dengan cutting segala macam lah gitu. Dan tato itu adalah alasan gue sampai sekarang kenapa gue nato. Ya daripada gue ngating, tato sama rasanya soalnya. Lantas bagaimana reaksi Iis Dahlia dan suami melihat Devano menato tubuhnya? Biasalah Maksudnya, anak muda. Salah satu berkesenian aja sih. Dan Ya, masalah sebenarnya mah, tapi udah terjadi mau. gak hidup. Alhamdulillah. Proses sih, karena makin lama makin nunjukin harus gitulah sebagai anak laki-laki. Tapi kan tetap aja dia anak gue lu, ya kan? Enggak sih. Proses lah. Semuanya proses menjadi dewasa. Awal mah kesel, cuman kan ya udahlah, dia bilang ya udah lama, ya udahlah biarin aja, tapi one day pasti dia akan menyesal karena tato kan mungkin orang kalau lagi muda seneng, tapi begitu udah tua kan ya udah keriput apa gitu, pasti akan ntar juga dihapus. Tapi kan itu sakit banget kalau ngapus tato. Cuman ya udahlah, resikonya dia. Gak cuma menato tubuhnya gegara malu dan stres jadi anak kandung Iis Dahlia, Devano ternyata juga mengunfollow akun medsos sang mama. Ya, anak muda zaman sekarang emang begitu. Gue nggak ngerti kayak Devano, tiba-tiba dia tidak memfollow siapapun. Kita kan agak tersinggung ya tadinya ya, tapi emang anak zaman sekarang emang begitu adanya. Ya udah. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Ayo, siapa di sini yang doyan banget kulineran mie ayam? Ya, sensasi perpaduan kekenyalan mie yang disajikan dengan potongan daging ayam, lalu disiram dengan kuahnya yang gurih. Emang mungkin ngiler abis ya besti obsesi. Apalagi kalau ditambahin daun bawang dan kerupuk pangsit, pasti auto nambah lagi deh. Tak bisa dipungkiri, kuliner mie ayam ini bisa ditemukan di mana saja, bahkan di berbagai sudut kota sekalipun. Dan wajar jika mie ayam masih jadi kuliner favorit setiap orang, bahkan deretan selebriti sekalipun. Salah satunya adalah komedian Abdel Ahrian alias Cing Abdel, yang
bela-belain cari mie ayam bakso terenak di sekitar Jalan Raya Pejaten, Jakarta Selatan. Ayam ya, Bu? Ya. Ini namanya siapa, Ting? Bu siapa? Bu Astri. Bu Astri. Dengan bergaya food vlogger ala-ala, so, gimana sih rasa kelezatan mie ayam rekomendasi Cing Abdel? Ayamnya emang berani banget deh. Kotak-kotaknya ini. Kayak kotakan dadu. Yo, hai. Mie juga licok-licok gini. Mantap. Bis. Bakso, mie ayam, laris manis, enaknya, no debat. Mantap. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Tengku Dewi tak main-main dengan ucapannya. Ya, setelah sempat membongkar abis-abisan skandal perselingkuhan suaminya Andrew Andika dengan banyak wanita termasuk Soraya Rashid, Tengku Dewi mantap memutuskan untuk bercerai dari Andrew. Pesinetron berusia 36 tahun ini bahkan sudah menunjuk Minola Sebayang sebagai kuasa hukumnya. Gugatannya on proses, kita harapkan dalam minggu ini kalau tidak ada hal-hal lain itu apa, koreksi dari Tengku Dewi misalnya, ya bang ini faktanya seperti ini seperti ini, mungkin paling tidak di hari Jumat dalam minggu ini kita sudah bisa daftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Cikini. Aduh, nggak mau ingat-ingat, udah fokus sama yang ini aja, fokus sama proses ya. Yang lama-lama kan udah lewat, jangan ingat-ingat lagi. Karena dari mamanya sendiri pun udah yang nggak mau aku sakit. Keputusan Tengku Dewi ini terbilang sangat berani, mengingat kondisinya yang tengah berbadan dua, hamil tua pula. Namun sebagai manusia biasa, Tengku Dewi sudah tak kuat lagi secara mental. Ia khawatir masalah perceraiannya ini berimbas pada bayi yang dikandungnya. Andrew melakukan kesalahan yang sama yang sudah lebih dari 2 kali dimaafkan oleh Tengku Dewi. Jadi dengan kondisi seperti itu ya kita harus mengartikan Andrew tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangga. Itu juga yang membuat Tengku Dewi akhirnya sampai kepada pemikiran dia harus fokus untuk mengajukan gugatan perceraian, statusnya jelas. Karena kalau misalnya berulang-ulang ini nggak selesai-selesai, Dewi akan terus mendapatkan tekanan secara mental, terus kemudian akan menghadapi situasi yang sama seperti yang dialami hari ini, dan itu tidak baik buat kesehatan mentalnya, dan Dewi juga berhak untuk berbahagia. Ini mungkin final yang harus saya lakukan, bahwa saya menunjukkan kalau saya sudah tidak mau lagi gitu. Tidak mau lagi disakiti. Tidak mau lagi diselingkuhi. Tidak mau lagi dikhianati. Betul. Dan mungkin pelajaran juga ya dari kasus aku buat para suami, ibu-ibu ini atau moms yang takut speak up, mungkin bisa dicontoh juga biar kena sanksi sosial suami-suami yang sudah beristri tapi masih selingkuh dan sering melakukan lagi gitu. Namun benarkah selain menggugat cerai, Tengku Dewi juga bakal melaporkan Andrew dan Soraya Rashid ke polisi atas tuduhan perzinahan? Kita lagi discuss ya, belum bisa dikasih jawabannya sekarang. Apa, mungkin kita lagi ngumpulin bukti-bukti dulu ya. Kak, terkait buat semuanya makan. Doain aja yang terbaik. Bang Indro.